Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa rahimakumullah. Salat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Dengan satu kalimat yang merupakan kalimat perintah, yaitu aqimus shalah, dirikanlah shalah. Begitupun puasa. Puasa adalah hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua untuk melaksanakan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sangat jelas bahwa perintah salat berlaku untuk kita kaum muslim, kita yang beriman, laki-laki dan perempuan. Namun, bagi perempuan yang sedang mengalami haid, ada ketentuan khusus, yaitu tidak boleh melakukan sholat ataupun puasa. Alaysa idha hadat al-mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita atau perempuan itu sedang mengalami haid, maka tidak boleh baginya untuk melaksanakan puasa ataupun sholat. Hadis tersebut secara tegas melarang sholat, melarang puasa bagi perempuan yang sedang haid. Jadi, saat darah itu keluar, saat haid itu datang, maka saat itu pula lah perempuan harus menghentikan puasanya dan juga tidak boleh melaksanakan sholatnya. Walau mungkin puasa yang dilakukan sudah lebih dekat kepada masa berbuka. Sebagai contoh, mungkin pada suatu hari perempuan melaksanakan ibadah puasa. Dalam jadwal disebutkan bahwa datangnya berbuka atau adzan maghrib jam 17.30 menit. Kurang 5 menit dari masa adzan maghrib, si perempuan kedatangan haid. Maka walaupun sudah tinggal sedikit masa berbuka, perempuan tetap harus menghentikan. Perempuan harus tetap mengqadha puasanya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan sholat dan puasa yang ditinggalkan selama masa haid? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Secara umum, bisa kita fahami dari paparan hadis ini bahwa puasa wajib diqadha, sementara sholat tidak wajib untuk diqadha. Dalam istilah fikih, haid ini termasuk mawani'us shalah, sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat. Dan sholat yang ditinggalkan selama ada mawani, maka tidak usah diqadha. Namun, bukan berarti semua sholat ini mutlak tidak harus diqadha. Ada sholat yang harus diqadha. Seperti apa? Yaitu sholat yang tidak sempat dilakukan saat mawani itu datang. Sementara ada waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk sholat. Andai kata si perempuan mau melakukan sholat di awal waktu. Sebagai contoh misalnya, seorang perempuan
diketahui atau baru sadar bahwa haid ketika jam 1 siang. Sementara andai kata dia melakukan sholat saat adzan duhur datang, duhur itu seharusnya sudah bisa dilakukan. Namun karena menunda, akhirnya duhur belum dilakukan, keburu datang yang namanya haid. Inilah di antara sholat yang harus diqadha oleh seorang perempuan. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa datangnya mani'us shalah akan mengakibatkan hutang sholat yang saat maniknya hilang itu harus diqadha. Ketentuannya adalah jika datang manik, jika datang haid berada dalam waktu yang melewati jarak waktu sekira cukup untuk melakukan sholat, tapi belum melakukan, maka sholatnya yang ditinggalkan harus diqadha. Sementara berkenaan dengan puasa, yang harus diqadha adalah semua puasa yang ditinggalkan, termasuk puasa pada saat manik itu datang, puasa pada saat darah itu keluar, walaupun saat datangnya tinggal beberapa menit masuk waktu adzan maghrib. Inilah hal penting yang harus kita ketahui bersama, utamanya sebagai perempuan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita, dan di kemudian hari kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita dengan mengetahui seluruh tatanan dan aturan yang disyariatkan oleh Allah dalam ketentuan-ketentuan ibadah, khususnya bagi seorang perempuan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.